Hai Sobat Animaniac, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, amin. Di video kali ini Mimin bawain alur cerita dari anime Jigokuraku episode 8. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat subscribe, like dan komennya di channel ini, biar channel ini makin berkembang. Dan tidak lupa pula Mimin mohon maaf, jika ada salah kata dalam penyampaian. Let's go Mar, Kin, Ton. Cerita diawali dengan masa lalu dari salah satu samurai Yamada, yaitu Tenza, yang dilahirkan di keluarga miskin dan tinggal di daerah kumuh, di mana dia dan ayahnya sering mencuri dan merampok demi bertahan hidup, sehingga mereka dianggap sebagai sampah masyarakat. Sampai suatu hari, Tenza menghajar gerombolan samurai yang sombong, karena telah bersenggolan dengan dirinya. Hingga pada saat itu, kehidupan Tenza berubah, setelah bertemu seorang samurai buta dengan bekas luka di wajahnya. Sementara saat ini, Tenza yang berjalan di pantai bersama Nurugai, berusaha untuk mencari tempat yang aman buat mereka beristirahat, ketika mendadak muncul seorang wanita misterius, di mana wanita itu berkata, bahwa belakangan ini hutan jadi sedikit berisik, dia juga melihat banyak mayat Sosin, sambil saat itu dia berubah menjadi seorang pria. Menyadari bahwa wanita di hadapan mereka merupakan salah satu penghuni pulau, Tenza dan Nurugai akhirnya melarikan diri, namun dengan mudah mereka dapat disusul, bahkan dengan mudah Tenza dihempaskan, sedang Nurugai sendiri mampu menghindari serangan wanita tersebut. Dan saat wanita itu mendekati mereka, Tenza dengan kecepatan tinggi, berhasil melukainya. Namun lukanya saat itu justru langsung sembuh kembali. Melihat hal itu, Tenza yang mencari celah untuk melarikan diri, kembali menyerang bertubi-tubi dan berhasil memotong tubuh wanita tersebut menjadi beberapa bagian. Selanjutnya Tenza dan Nurugai melarikan diri ke dalam hutan, dan meski merasa telah berlari cukup jauh, tapi dalam sekejap wanita itu mampu menyusul mereka, meski dengan kepala yang belum tersambung secara utuh pada tubuhnya. Di saat itulah, mendadak sebuah pedang melesat dan memotong leher wanita penghuni pulau tersebut, dan ternyata itu adalah perbuatan seseorang yang dipanggil guru oleh Tenza. Selanjutnya mereka kembali berlari ke dalam hutan, di mana saat itu Tenza memperkenalkan gurunya, yang merupakan Yamada Asaemon Shion kepada Nurugai. Setelah tiba di tempat yang dirasa aman, mereka pun berhenti berlari. Di kesempatan itu, Tenza yang memperkenalkan Shion kepada Nurugai, justru ditegur, karena terlalu ceroboh dan gegabah saat melawan manusia monster tadi. Selanjutnya, saat Tenza menanyakan alasan gurunya masih berada di pulau itu, gurunya pun menjelaskan, bahwa saat misinya sudah selesai, gurunya yang hendak pergi saat itu, ternyata juga tidak bisa melewati pusaran air yang ada di laut sekitar pulau. Hingga akhirnya dia menemukan arus yang menuju ke luar pulau. Tenza lalu menawarkan diri untuk ikut, dan bersama-sama melakukan sesuatu. Namun mendadak gurunya mengacungkan pedangnya pada Nurugai, dan menanyakan alasan Tenza melindungi Nurugai yang merupakan kriminal. Sedangkan Algojo Asaemon sendiri diizinkan mengeksekusi di tempat, jika kriminal yang dalam pengawasan mereka melakukan pelanggaran, seperti yang telah dia lakukan sebagai pengawas, terhadap kriminal yang berada dalam pengawasannya, saat kriminal tersebut berusaha merayu dirinya. Tenza kemudian menjelaskan alasannya melindungi Nurugai, adalah alasan yang sama saat gurunya itu mengambil dirinya menjadi murid, di mana gurunya itu juga tidak memperdulikan hierarki dari klan Yamada Asaemon, sebagai algojo dari kesogunan, meskipun saat itu Tenza adalah seorang berandalan. Akhirnya setelah perdebatan kecil di antara mereka, gurunya pun setuju untuk melepaskan Nurugai. Tenza pun gembira dan berkata ke Nurugai, bahwa sebenarnya gurunya adalah orang yang baik, tapi saat melakukan perbincangan itulah, mendadak wanita penghuni pulau, yang sebelumnya telah mereka kalahkan, muncul di hadapan mereka. Beruntung guru Tenza sigap,
dengan membawa Tenza dan Nurugai menjauh. Tapi ternyata saat yang singkat itu, guru Tenza berhasil dilukai tepat di tenggorokannya. Melihat keadaan gurunya, tanpa pikir panjang, Tenza pun langsung menghujani wanita itu dengan serangan bertubi-tubi, tapi dengan mudahnya wanita itu menghindarinya, sambil berkata bahwa dia sudah terbiasa dengan serangan Tenza itu. Dia juga berkata bahwa sebenarnya Tenza harus tetap hidup untuk dijadikan Tan, tapi karena baginya Tenza itu menyebalkan, maka Tenza harus dia bunuh. Scene lalu berpindah ke masa lalu Tenza, saat dia ditolong dan dilatih ilmu pedang oleh gurunya, yang melihat potensi dari Tenza, tapi Tenza justru tidak tertarik untuk menjadi seorang samurai, dan selalu mengeluh saat diajak latihan. Tapi gurunya menjelaskan, bahwa kemampuan ilmu pedang yang dilatih itu, suatu saat akan bisa digunakan, jika Tenza menemukan sesuatu yang ingin dia lindungi. Namun Tenza tetap bersikeras untuk berhenti dan hidup bebas, sebab dia merasa sejak lahir tidak memiliki potensi, karena telah hidup dalam kesengsaraan. Mendengar hal itu gurunya memberi syarat, jika Tenza berhasil mendaratkan satu serangan padanya, kapanpun dan dimanapun itu, maka gurunya mengizinkan dia pergi. Di malam harinya, Tenza yang berniat kabur justru bertemu salah satu Yamada Asaemon, yang mengajaknya ke sebuah makam, yang ternyata adalah makam dari adik seperguruan dari gurunya yang bernama Tessin, di mana Tessin ini memiliki karakter yang sulit diatur seperti Tenza, hingga suatu hari, Tessin yang ingin hidup bebas akhirnya pergi meninggalkan dojo. Setelah meninggalkan dojo, Tessin yang kesulitan dalam menjalani hidup, akhirnya mengotori tangannya dengan melakukan kejahatan, dan berakhir menjadi kriminal yang dieksekusi mati, di mana yang menjadi eksekutornya adalah kakak seperguruannya sendiri, yakni guru dari Tenza. Keesokan harinya, Tenza kembali menemui gurunya, dan mengajak untuk berlatih tanding, agar bisa mendaratkan satu serangan, dan setelah berusaha keras, akhirnya Tenza berhasil mendaratkan serangan pada gurunya. Namun setelah itu, bukannya pergi sesuai janji gurunya, Tenza justru memohon untuk terus dilatih oleh gurunya tersebut. Setelah mengenang masa lalunya itu, Tenza yang menyadari bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Ketika dia merasakan jari-jarinya mulai dingin, Tenza pun pasrah jika akhirnya harus dibunuh oleh wanita monster itu. Namun sebelum mati, Tenza bertekad untuk bisa menyelamatkan gurunya dan Nurugai. Kemudian dengan sisa kekuatannya, Tenza menghadapi wanita tersebut dengan tangan kosong, demi bisa mengulur waktu dan membuat gurunya dan Nurugai bisa kabur. Sementara gurunya, yang saat itu bergerak hendak membantu Tenza, segera menyadari keinginan Tenza yang menginginkan dia kabur bersama Nurugai, seketika bergerak cepat membawa Nurugai pergi dari situ, sedangkan Nurugai yang dibawa lari, hanya menangis histeris sambil memprotes tindakan guru Tenza, yang dianggapnya tega meninggalkan muridnya sendiri. Guru Tenza berkata, bahwa ini adalah keinginan dari Tenza, serta dia juga berjanji, bahwa dia akan mencari cara dan membalaskan dendam Tenza. Sementara Tenza sendiri saat itu telah berhasil dikalahkan dan tewas di tangan wanita monster penghuni Pulau Shinsenkyo.